Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tiar. Kali ini masih dalam rangka pembelajaran sosiologi kita. Kita lanjutkan materi kita yang ada pada kurikulum 2013 untuk kelas 10 IPS mata pelajaran sosiologi. Nah, kali ini kita akan mempelajari untuk beberapa pertemuan karena memang materi tentang gejala sosial ini pada dasarnya adalah materi yang umum. Nanti dalam gejala sosial ini kita akan bagi menjadi beberapa fenomena sosial, yakni misalkan ada nilai dan norma sosial, masalah sosial, interaksi sosial, sosialisasi, serta perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Nah, ini video yang dipersiapkan oleh Pak Tiar adalah untuk pertemuan sampai dengan akhir semester 1. Nah, nanti akan banyak materi dan subbab materi serta tugas-tugas yang akan kalian buat atau praktek yang akan kalian selesaikan. Nah, ragam gejala sosial di masyarakat tentunya kita ingat di sini menurut Emil Durkheim bahwa keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral tidak dimungkinkan. Artinya memang tiap individu di sini berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keturunan, lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Nah, ini ungkapan dari Emil Durkheim mengenai gejala sosial yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini atau memang sebuah fenomena yang terjadi sejak dulu kala. Itulah yang dinamakan gejala sosial. Nah, kita akan mempelajari ya tentang pola-pola hubungan dalam masyarakat. Nah, sudah kita bahas di bab-bab awal tentang bagaimana sosiologi dibuat oleh Auguste Comte. Selanjutnya akan diteruskan oleh ilmuwan-ilmuwan sosiologi yang lain. Nah, pola-pola hubungan tersebut dapat menciptakan kestabilan atau keadaan normal, namun dapat pula menimbulkan keadaan yang tidak normal sehingga terjadilah penyimpangan dan masalah sosial lainnya. Nah, maka gejala sosial ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat dan disebut juga sebagai realitas sosial. Adalah hal yang memang terjadi atau sudah terjadi di masyarakat kita dan ini adalah bagian dari lingkup kajian sosiologi. Nah, inilah dia realitas sosial. Ya, realita adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita. Nah, artinya di sini realitas sosial tidak dapat dihilangkan. Nah, Berger dan Luckman melihat bahwa realitas sosial memiliki dimensi objektif dan subjektif. Nah, artinya di sini manusia punya peluang atau punya kesempatan untuk melakukan penafsiran yang berbeda atas realita yang diperolehnya lewat sosialisasi yang memang terjadinya secara tidak sempurna sehingga menyebabkan terjadinya realitas sosial yang negatif gitu ya. Kalau yang positif berarti sosialisasinya terjadi secara sempurna. Nah, eksternalisasi ya, eksternalisasi adalah interpretasi atau penafsiran yang berbeda ya secara kolektif akan membentuk sebuah realita yang baru. Nah, berarti di sini kita bisa katakan bahwa eksternalisasi berjalan lambat namun pasti. Ya, proses ini mengakibatkan terjadinya perubahan aturan atau norma di dalam masyarakat. Jadi, manusia itu adalah sebetulnya produk dari manusia itu sendiri. Artinya, manusia tidak hanya dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga mencoba mengubah masyarakat, termasuk adanya perubahan-perubahan yang berakibat pada munculnya masalah-masalah sosial. Nah, ini dia. Yang pertama, tentu kita akan bahas tentang masalah sosial. Walaupun ini adalah pelajaran di bab kelas 11 nanti di IPS di SMA, kita akan bahas sekilas masalah sosial. Masalah sosial adalah menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, masalah sosial dibedakan menjadi 4. Artinya di sini adalah faktor-faktor yang mengakibatkan masalah sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor biologi, faktor psikologis, dan faktor kebudayaan. Nah, ini adalah tentang dasar dari masalah sosial. Nah, sekarang adalah kriteria atau indikator-indikator sebuah fenomena sosial dianggap sebagai masalah. Yang pertama adalah kriteria umum. Artinya, kalau perbuatan Anda tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, maka Anda akan dianggap menyimpang. Nah, yang kedua, terkait dengan sumber masalah sosial. Nah, sumber masalah sosial ini kita bisa lihat dari gejala-gejala sosial yang muncul. Artinya masalah sosial tidak hanya bersumber dari gejala sosial, tapi bisa juga bersumber dari gejala-gejala alam sekitar kita. Yang ketiga,
adalah pihak yang menetapkan masalah sosial. Nah, pihak yang menetapkan masalah sosial ini siapa? Berarti ada orang-orang, ada pejabat, ada individu yang punya kekuasaan atau wewenang untuk menentukan apabila suatu gejala sosial bisa dianggap masalah atau bukan, teman-teman semua. Ya, yang berikutnya adalah masalah sosial nyata dan laten. Nah, masalah sosial nyata ini masalah yang timbul akibat terjadinya kepincangan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian tindakan dengan norma. Artinya masalah yang nyata ini atau yang manifest ini adalah masih kelihatan. Artinya masalah ini diharapkan masih bisa diatasi oleh masyarakat. Namun, jika sudah masuk kepada masalah sosial laten, adalah masalah sosial yang ada di dalam masyarakat tetapi tidak diakui sebagai masalah atau masalahnya itu sulit diatasi. Ya, sehingga nanti dianggapnya sebagai masalah sosial laten atau masalah sosial yang tersembunyi, gitu ya. Nah, yang berikutnya perhatian masyarakat terhadap masalah sosial itu. Artinya kalau masyarakat menganggap sebuah gejala sosial itu sebagai masalah, maka terjadilah masalah. Kalau sebaliknya gejala sosial itu dianggap masyarakat bukan masalah, berarti tidak dianggap masalah gejala sosial tersebut. Nah, ini kriteria masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, artinya untuk menentukan sesuatu itu akan jadi masalah atau enggak, nah itu berarti harus kita lihat dalam konteksnya, ya, dalam indikator-indikatornya atau ciri-cirinya. Nah, yang berikutnya, adik-adik sekalian, beberapa masalah sosial masa kini tentu kita sering lihat, kita sering alami mungkin atau pernah kita alami. Ya, pertama kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda masyarakat modern, peperangan, dan pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Nah, nanti akan coba kita uraikan dalam tugas-tugas yang akan diberikan tentang misalkan bentuk-bentuk kejahatan atau pelanggaran terhadap norma-norma di masyarakat kita. Ya, seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah untuk pertemuan yang kedua, kita akan bahas tentang nilai dan norma sosial. Nah, nilai dan norma sosial itu masuk sebagai gejala sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, artinya dengan adanya nilai dan norma sosial, maka aturan-aturan nanti harus tersampaikan kepada masyarakat atau kepada individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Nah, ada dua bahasan di sini untuk pertemuan kedua kita adalah nilai dan norma sosial. Yang pertama adalah nilai sosial. Nilai kita bisa definisikan sebagai konsepsi, ya, atau pemikiran yang abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik, dianggap buruk, benar, berharga, bagus, jelek, nggak cakep, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai definisi nilai sosial, ya, adik-adik sekalian. Yang berikutnya kita lihat lagi di sini adalah ciri-ciri nilai sosial. Ya, yang pertama, nilai sosial itu adalah konstruksi masyarakat. Artinya memang nilai sosial itu dibentuk oleh masyarakat. Yang kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat. Tentu kalau disebarkan berarti dia masuk dalam proses sosialisasi, ya, masuk dalam proses pembelajaran. Diajarin dulu nilai dan norma sosialnya sehingga nggak mungkin nilai dan norma sosial itu langsung ada di dalam diri seseorang. Nah, yang berikutnya adalah bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Nilai sosial juga dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang, namun ya tergantung nanti orang yang menerima nilai itu. Makanya nilai sosial itu memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat, ya, anak-anak sekalian, adik-adik semua, karena memang tergantung orangnya menerima atau menyerap nilai itu sejauh mana dia mau dan niat, ya, menyerap nilai atau ajaran-ajaran tersebut. Yang berikutnya, nilai sosial cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sebuah sistem nilai yang saling berkaitan antara sistem nilai yang satu dengan sistem nilai yang lain. Nah, untuk itu, seiring dengan pentingnya nilai sosial, maka nilai sosial sangat berfungsi urgen di sini. Yang pertama, nilai sosial dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari satu kelompok. Artinya, sudah jelas di sini bahwa nilai itu adalah satuan, nilai itu adalah ukuran, nilai itu adalah harga sosial dari suatu kelompok, ya, anak-anak semua, adik-adik sekalian. Yang kedua adalah fungsi nilai dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Nilai sebagai penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosialnya. Nilai juga berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan anggota masyarakat. Dan nilai juga berfungsi sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya ikat yang tertentu.
agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem nilai yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Nah, ini adalah fungsi nilai sosial ya adik-adik sekalian. Yang berikutnya, ini juga kerap kali muncul pada soal-soal ujian PTN ya, pembagian nilai. Yang pertama adalah menurut Profesor Noto Negoro ya, guru besar filsafat Universitas Gadjah Mada ya. Nilai dibagi 3. Yang pertama adalah nilai material. Nilai material adalah nilai yang berguna untuk fisik manusia atau jasmani manusia. Artinya di sini nilai sangat berguna untuk atau agar si manusia itu bisa tetap hidup. Yang kedua adalah nilai vital. Apa sih nilai vital? Nilai vital adalah nilai yang berguna untuk manusia dalam melaksanakan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah nilai vital. Artinya, kalau nilai vital tidak ada, maka manusia tidak akan dapat melaksanakan kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah nilai kerohanian. Ya, nilai kerohanian itu apa sih? Adalah nilai yang berguna untuk rohani atau batin si manusia. Nah, nilai kerohanian itu dibagi jadi berapa saja? Yang pertama adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu adalah nilai yang bersumber dari akal budi manusia. Artinya, menentukan sesuatu itu benar atau salah, pasti kita pakai proses mikir dulu. Ya, rekan-rekan semua, nggak mungkin langsung ada penentuan benar atau salah. Pasti kita lakukan berpikir dulu. Ya, tuh sumbernya dari akal budi manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau estetika, karena kita memiliki nilai tentang keindahan. Sehingga kalau melihat sesuatu yang cakep-cakep, maka kita akan memiliki nilai estetika atau keindahan. Yang berikutnya adalah nilai kebaikan atau nilai moral. Di sini adalah nilai yang bersumber dari nuraninya manusia atau nuraninya masyarakat. Ya, sehingga terkait dengan hal-hal yang memang kita lakukan karena bukan pemikiran akal, tapi karena nurani kita yang menilai. Nah, yang berikutnya adalah nilai religius, adalah nilai yang bersumber dari agama ya, atau dari ketuhanan ya, atau ajaran agama kita masing-masing. Ini adalah nilai religius. Nah, kalau berdasarkan cirinya, yang pertama adalah nilai dominan. Apa sih nilai dominan? Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai yang lain. Artinya apa? Ada 4 indikator tentang suatu nilai dianggap dominan atau enggak. Yang pertama adalah lama atau tidaknya nilai tersebut dipakai. 2, banyak atau tidaknya orang yang memakai nilai tersebut. Yang ketiga adalah tinggi rendahnya usaha mempertahankan nilai tersebut. Yang keempat adalah tujuan-tujuan atau prestis atau kedudukan orang-orang yang membawa nilai itu di masyarakat. Nah, jadi untuk nilai dominan ini ada 4, dan ini memang di soal-soal masuk perguruan tinggi negeri cukup sering dikeluarkan oleh pembuat soalnya. Yang berikutnya adalah nilai yang mendarah daging, yakni nilai yang sudah internalized value, nilai yang sudah sangat merasuk atau masuk ke dalam pemikiran seseorang, bahkan pemikiran bawah sadarnya, adalah nilai yang memang kalau orang itu kerjain, dia tidak pakai proses berpikir lagi. Dan kalau memang dia nggak bisa mengerjakan, dia akan merasa malu atau bahkan merasa bersalah. Nah, itu adalah nilai berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ini yang 2 ini ya akan sering sekali dikeluarkan di banyak soal-soal masuk tes perguruan tinggi negeri. Nah, yang berikutnya nilai selesai sekarang adalah norma sosial. Nah, nilai bersifat lebih abstrak ya adik-adik semua. Norma bersifat lebih konkret karena memang rata-rata norma itu tertulis. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Norma berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma juga menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Ya. Nah, norma yang sering ditanyakan dari norma di sini yang pertama adalah tingkatan norma. Tingkatan norma ini pernah muncul pada soal SNMPTN 2011. Ya, sudah lama, namun memang soalnya adalah meminta untuk mengurutkan tingkatan norma dari yang paling rendah ke yang paling kuat. Urutannya sudah jelas: usage, cara, focus atau kebiasaan, mores, tata kelakuan, custom atau adat istiadat. Nah, ini terkait dengan yang namanya tingkatan norma. Kalau cara adalah perbuatan yang tidak dilakukan secara berulang-ulang. Ya, adik-adik sekalian, intinya adalah usage yang sering ditanya pada soal adalah hukuman bagi orang yang melanggar usage.
ya, cuman dicemooh, cuman disindir, cuman diomelin doang, ya, karena di sini tingkatan norma yang sanksinya paling rendah adalah usage. Yang kedua, folkways atau kebiasaan. Apa sih kebiasaan itu? Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu namanya adalah folkways atau kebiasaan. Nah, penekanan soal ini ada pada kata-kata kalimat yang sering dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Ya, yang berikut adalah tata kelakuan atau mores. Mores ini punya tingkatan yang lebih tinggi lagi. Mores adalah aturan yang berlaku pada masyarakat tertentu yang sifatnya sangat mengikat. Ya, misalkan aturan-aturan di kerajaan Inggris, misalkan ya adik-adik sekalian, atau aturan-aturan di Keraton Yogyakarta, di mana orang-orang harus menaati segala macam tata kelakuan yang sudah ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang berikutnya adalah custom atau adat istiadat. Nah, adat istiadat di sini adalah aturan dari leluhur yang memang sanksinya sangat kuat, ya, sangat kuat, dan sanksinya bisa berupa pengucilan atau berupa pengusiran jika tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah tingkatan norma. Jenis-jenis norma ada norma agama, norma susila, ya, norma kesopanan adalah norma yang mengatur bagaimana kita bertingkah laku yang wajar, karena sopan itu wajar, ya, artinya dianggap sopan kalau memang perbuatan kita mencerminkan kewajaran adat atau adab atau etika masyarakat setempat. Nah, kalau norma kebiasaan sama saja dengan norma kebiasaan di folkways yang ini menurut tingkatan norma, ya, sama. Kebiasaan adalah perbuatan yang memang dilakukan secara berulang-ulang dan masyarakat menggemari itu sebagai sebuah hal yang dia sukai. Nah, yang berikutnya adalah norma hukum, ya. Terkait dengan norma hukum di sini berarti adalah norma yang dibuat oleh badan resmi pemerintah, ya, yang formal, dan di sini sanksi dan hukumannya tegas dan jelas adik-adik semua, sehingga yang melanggar hukum pasti nanti ketahuan dia melanggar pasal berapa dan hukumannya harus diapain. Nah, ini adalah terkait dengan jenis norma yang norma hukum. Nah, yang berikutnya adalah norma sosial mengatur masyarakat. Ada yang sifatnya formal, bersumber dari lembaga masyarakat yang formal, dan ini normanya biasanya tertulis. Dan norma non formal itu biasanya tidak tertulis dan memang jumlahnya lebih banyak daripada norma-norma yang sifatnya formal tadi. Nah, ini adalah terkait dengan materi tingkatan norma, jenis norma, dan bagaimana bentuk norma yang mengatur masyarakat. Ada norma formal dan norma informal atau non formal. Nah, itu untuk pertemuan yang kedua. Ya, nanti simak tugas-tugas yang akan saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Nah, untuk pertemuan yang ketiga, di sini kita punya materi tentang yang namanya sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Nah, ngomongin sosialisasi, ya, kita harus mendefinisikan dulu apa sih yang namanya sosialisasi. Sosialisasi adalah penanaman atau proses belajar tentang kebiasaan-kebiasaan terkait dengan nilai dan norma dalam satu kelompok atau masyarakat. Nah, berarti sosialisasi ini bisa dikatakan juga sebagai sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai atau aturan atau norma dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Nah, menurut sejumlah sosiolog, ya, adik-adik sekalian, hal yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah peran. Jadi bagaimana sosiologi dalam sosialisasi itu mengajarkan peran-peran sosial, bagaimana seseorang berperan sesuai dengan nilai, dengan kebiasaan dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau kelompoknya. Sementara itu, beberapa tokoh lain mengemukakan bahwa yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah nilai dan norma sosial. Memang oleh sebab itu, maka teori sosialisasi dari sejumlah tokoh sosiologi merupakan teori peran. Artinya, adik-adik semua, bagaimana sosialisasi yang diajarkan oleh masyarakat, oleh keluarga, yaitu adalah mengajarkan kita nantinya agar mengerti peran-peran sosial yang akan kita jalankan di masyarakat. Itu terkait dengan sosialisasi, dan memang tujuan sosialisasi adalah pembentukan kepribadian. Itu sudah jelas, ya. Tujuan sosialisasi adalah membentuk kepribadian anak atau individu yang sesuai dengan keinginan keluarga dan masyarakat luasnya. Nah, yang berikutnya di sini terkait dengan bagaimana sosialisasi itu mampu membentuk kepribadian. Intinya adalah kepribadian merupakan kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide dari seseorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status, dan secara internal dengan motivasi dan tujuan pribadi serta berbagai aspek kedirian yang lain. Kepribadian adalah produk
dari interaksi sosial dalam sebuah kelompok. Nah, artinya adik-adik semua, memang kepribadian ini disebut dengan self atau diri kita, ya, atau diri. Sosialisasi bertujuan membentuk diri seseorang agar dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi bagaimana sosialisasi sangat jelas dan sangat mutlak diperlukan untuk membentuk kepribadian seorang anak agar sesuai dengan harapan masyarakat di sekitarnya. Nah, yang berikutnya yang suka ditanya dalam berbagai soal-soal, ya, termasuk nanti saya akan keluarkan dalam soal-soal ulangan, ya, menurut G.H. Mead, George Herbert Mead, dalam bukunya Mind, Self, and Society, ketika lahir manusia memang belum punya diri. Artinya manusia masih seperti kertas putih yang bersih, tergantung nanti orang tua dan masyarakatnya mau mencatatkan apa di kertas putih yang bersih itu. Jadi manusia berkembang dalam tahapan yang memang setahap demi setahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat yang lain. Hal tersebut dikenal dengan proses pengambilan peran atau role taking. Nah, di sini tahapan sosialisasi menurut Herbert Mead ada 4, ya, anak-anak semua. Yang pertama adalah tahap preparatory, tahap persiapan. Tahap persiapan ini memang si George Herbert Mead itu tidak bilang umur, dia nggak bilang usia, ya, tapi memang dibilangnya adalah tahap persiapan. Ya, tahap persiapan dimulai ketika bayinya baru lahir, berarti dia baru diajarkan mengenal lingkungan. Yang kedua, tahap play stage, di sini bisa dibilang umurnya balita. Dan tahap play stage di sini tahap meniru, ya, anak-anak semua, adik-adik sekalian, intinya tahap meniru. Artinya si anak mau atau mampu meniru peran-peran orang dewasa di sekelilingnya. Ada emaknya jadi dokter, sering praktek meriksa pasien, anaknya sering main dokter-dokteran. Itu tahap play stage. Nah, kalau tahap game stage di sini tahap siap bertindak. Artinya si individu dapat menempatkan diri pada posisi orang lain dan kemampuannya dalam bermain bersama-sama atau berpartisipasi dalam kegiatan yang terorganisir. Artinya apa? Dalam tahap game stage, adik-adik sekalian, anak-anak atau individu, dia sudah mengerti apa yang jadi peran aku dan apa yang orang lain lakukan, dia tahu. Nah, yang berikutnya adalah tahap generalized others atau tahap penerimaan norma-norma kolektif. Nah, tahap generalized others ini adalah tahap di mana seseorang sudah dewasa. Artinya dia sudah bisa mengerti peran dirinya, dia sudah bisa paham peran orang lain, dan dia dapat berganti peran atau mengambil peran orang lain. Nah, itu yang namanya tahap generalized others atau tahap dewasa. Nah, inilah tahapan sosialisasi menurut George Herbert Mead dan pernah muncul juga pada SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Nah, satu lagi yang terkait dengan pembahasan tentang pembentukan kepribadian dalam sosialisasi, konsep Herbert Mead satu lagi adalah I dan me. Ya, di sini ada konsep I dan me. I itu adalah diri kita yang tidak atau belum mengikuti norma dengan baik. Kalau me adalah diri kita yang sudah diajarkan, dan diri kita sudah diajarkan bagaimana untuk mengikuti norma-norma sesuai dengan aturan yang sudah disosialisasikan. Kalau I itu misalkan saat kegiatan MPLS misalkan, ya, kalian sama kakak kelas tidak boleh, atau sama panitia, ya, tidak boleh jajan di kantin. Tapi begitu lapar banget nih, maka terpaksa kamu keluar dari barisan dan diam-diam beli makanan di kantin misalkan. Nah, itu I. Tapi kalau me, diri kita yang betul-betul mengikuti arus sosialisasi, mengikuti benar-benar kegiatan yang ada di sana. Nah, nanti juga kita akan bahas, ya, melalui tugas kelompok ada yang namanya looking glass self, ya, terkait dengan pembentukan kepribadian menurut Charles Horton Cooley. Nah, nanti kita akan bahas ini secara berkelompok tentang 3 alur pemikiran dia tentang bagaimana pembentukan kepribadian seseorang. Intinya adalah kepribadian seseorang bergantung seperti apa kata orang lain terhadap dia, ya. Itu adik-adik sekalian untuk tambahannya. Nah, di sini faktor pembentuk kepribadian. Nah, artinya di sini, ya, kepribadian itu juga penting, ya, untuk kita bentuk, karena kepribadian yang baik nanti akan menghasilkan masyarakat yang baik juga. Nah, menghasilkan individu yang baik juga. Maka dari itu kepribadian harus dibentuk sedari dini. Faktor pembentuk kepribadian yang pertama adalah warisan biologis. Di sini terkait dengan kondisi di dalam rahim ibu, atau warisan biologis terkait dengan hal-hal yang secara genetika diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Yang berikutnya adalah lingkungan fisik, bagaimana lingkungan tempat tinggal si individu, gitu ya. Itu akan mempengaruhi
mempengaruhi kepribadian dia. Dan bagaimana juga kebudayaan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, jelas, karena memang kebudayaan cukup berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Dan ada pengalaman kelompok dan ada pengalaman unik, ya adik-adik semua. Pengalaman kelompok adalah pengalaman yang memang dialami oleh individu bersama teman-teman kelompoknya. Tapi kalau pengalaman unik biasanya di sini hanya dialami oleh satu orang dan memang itu sangat-sangat membekas di diri dia sehingga nanti akan membentuk kepribadian dia dengan sebaik-baiknya, ya, atau sesuai dengan sosialisasi yang terjadi itu. Nah, adik-adik semua, ini juga tidak kalah penting, ya, agen, bentuk, tipe, dan pola sosialisasi. Kita lihat pembahasan untuk bagian pertemuan ketiga ini. Ya, ini sangat penting. Nanti akan kita bagi dalam beberapa tugas-tugas pemahaman untuk kalian semua. Yang pertama, agen sosialisasi. Nah, agen sosialisasi ini nanti akan dibagi dua sesuai dengan bentuk sosialisasinya. Ada sosialisasi primer, ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang terjadi, ya, yang pertama dan utama. Ya, terkait dengan sosialisasi primer, maka agen sosialisasinya adalah keluarga. Nah, di sini keluarga sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian anak-anak mereka. Nah, yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Nah, sosialisasi sekunder di sini adalah sosialisasi yang terjadi di luar keluarga dan terjadi di masyarakat. Secara umum, secara teori sosiologi, agennya ada 3. Agen sosialisasi sekunder, ada teman sebaya, peer group, ya, lalu sekolah, dan ada media massa. Nah, berarti agen sosialisasi ada 4, satunya buat sosialisasi primer, satunya lagi untuk tiganya lagi untuk agen sosialisasi sekunder. Nah, yang berikutnya untuk tipe sosialisasi, di sini ada sosialisasi formal. Sosialisasi yang terjadi secara formal dibentuk oleh lembaga yang resmi dan biasanya waktunya sudah ditetapkan sehingga nanti adik-adik semua yang mengikuti sosialisasi formal tidak bisa memilih. Ya, oke, itu namanya sosialisasi formal. Yang berikutnya adalah sosialisasi informal, adalah sosialisasi yang terjadi di keluarga. Nah, kita bisa tambahkan skema ini menjadi sosialisasi non formal. Ya, menjadi sosialisasi non formal adalah sosialisasi yang memang terjadinya memang sih dibentuk oleh lembaga yang resmi, yes, tapi waktunya itu bisa lebih fleksibel alias kita bisa memilih waktunya. Nah, itu ya adik-adik semua. Dan untuk pola sosialisasi terkait dengan bagaimana seseorang mendidik anaknya. Ya, bagaimana seseorang mendidik anaknya. Nah, pola sosialisasi ini kita bagi dua yuk, ya, adik-adik semua. Ada pola sosialisasi represif, ada pola sosialisasi partisipatoris. Kalau sosialisasi represif adalah sosialisasi yang menekankan penggunaan hukuman atau paksaan kepada anak. Jadi anaknya dihukum terus-menerus, kalau salah, kalau benar ya udah, itu udah kewajiban kamu untuk berperilaku baik. Tidak ada reward satupun terhadap apa yang dilakukan hal-hal baik ya oleh anak-anak. Nah, kalau sosialisasi partisipatoris adalah sosialisasi yang menekankan pada partisipasi anak. Anak bebas memilih, orang tua tinggal mengawasi saja. Yang terpenting sesuai dengan sosialisasi yang sudah dilakukan masyarakat agar tidak terjadi perilaku menyimpang. Nah, itu dia ya. Nah, sosialisasi partisipatoris di sini pokoknya reward dan punishment dibuat seimbang dan dibuat untuk menyadarkan anak-anak bahwa apa yang mereka lakukan benar atau apa yang mereka lakukan salah. Nah, ini terkait dengan inti utama dari materi tentang sosialisasi, ya. Ada agennya, ada bentuk, ada tipe, dan ada pola daripada sosialisasi. Nah, yang berikutnya untuk pertemuan berikutnya nih, pertemuan ke-4 ya. Di sini ada yang namanya penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan sosial ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, artinya memang di sini penyimpangan sosial pada dasarnya dilakukan karena perilaku yang tidak konform, yang tidak konformitas. Karena konformitas menurut John M. Shepard merupakan bentuk interaksi ketika seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tempat tinggalnya. Jadi memang diharapkan dari kita adalah perilaku yang konformis. Namun pada dasarnya ya ada tabiat manusia yang memang ingin free, ingin bebas, tidak mau diatur, tidak mau dikekang, maka terkadang mereka melanggar aturan. Itulah yang disebut sebagai penyimpangan sosial. Nah, kita lihat di sini teori perilaku menyimpang.
ya untuk pertemuan keempat kita kali ini. Nah, untuk Edwin Sutherland dia bilang dia punya teori yang namanya differential association. Intinya penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Nah, untuk itu hati-hati bergaul, hati-hati memilih teman sehingga nanti kita tidak masuk orang menyimpang gara-gara teori ini. Yang kedua, ya, sebelum Robert Camerton, yang kedua adalah teori labeling dari Edwin Lemert. Nah, teori labeling ini juga sangat fenomenal, teman-teman, di mana kita dianggap menyimpang kalau kita diberikan cap atau label atau julukan yang negatif pada diri seseorang atau kepada kita, julukan itu disampaikan. Itu teori labeling. Yang berikutnya Robert Camerton, ya, teori Merton intinya adalah orang beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap apa-apa yang menjadi situasi yang ada di depannya. Kalau dia bisa menghadapi situasi dengan baik, maka dia konformis atau tidak salah, ya. Tapi kalau dia salah jalan atau salah menanggapi daripada fenomena atau kejadian yang ada di dalam diri dia, di depan diri dia, maka dia dianggap menyimpang, ya. Tuh, ya. Oke, ini tadi ya Edwin Lemert ada teori labeling, orang menjadi menyimpang karena proses labelisasi atau pemberian julukan atau cap oleh masyarakat terhadap orang tersebut. Selanjutnya Lemert mengembangkan gagasan tentang penyimpangan primer dan sekunder untuk proses pelabelan. Jadi kalau sudah dilabelin sekunder berarti dia sudah sangat jelek penyimpangannya, tapi kalau penyimpangannya masih di dalam proses primer berarti penyimpangannya itu terjadi belum kriminalitas, artinya memang masih ditoleransi di masyarakat, ya. Ini menurut si Edwin M. Lemert. Nah, hubungan antara perilaku menyimpang dengan sosialisasi tidak sempurna intinya adalah memang, ya, penyimpangan sosial terjadi bila ada yang namanya sosialisasi tidak sempurna. Maksudnya sosialisasi tidak sempurna, ya, di sini adanya ketidakkompakan antar agen-agen sosialisasi yang memang tidak sepadan satu sama lain. Ya, jadi memang sering terjadi ketidaksepadanan atau ketidakkompakan antara pesan-pesan yang disampaikan pelaku sosialisasi yang satu dengan pelaku sosialisasi yang lain. Nah, ini hubungan antara perilaku menyimpang dengan sosialisasi yang tidak sempurna. Berarti ada ketidakkompakan antar agen sosialisasi dalam menyampaikan ajaran-ajarannya, sehingga nanti yang diberikan sosialisasi atau diajarin merasa, wah bingung kok yang satu ngomong gini, yang satu ngomongnya nggak gitu. Nah, gitu ya. Itu adalah perilaku menyimpang dengan sosialisasi yang tidak sempurna. Nah, setelah terjadi perilaku menyimpang, maka di sini harus ada pengendalian sosial. Ya, harus ada pengendalian sosial. Nah, nanti untuk bentuk-bentuk perilaku menyimpang kita coba diskusikan secara tertulis dan secara berkelompok, ya. Nanti kita akan cari dari sumber-sumber yang relevan tentang bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Ya, menurut bentuknya ada primer sekunder tadi sudah dibahas, dan menurut sifatnya ada penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Nanti kan kita akan mencari tahu secara bersama-sama. Nah, di sini pengendalian sosial adalah sebuah mekanisme untuk mencegah penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma dan nilai yang telah melembaga. Nah, para sosiolog menggunakan istilah pengendalian sosial untuk menggambarkan segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang juga atau masyarakat yang bersangkutan untuk memaksa individu agar taat pada sejumlah peraturan. Ini adalah pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial kita lihat di sini ada bentuknya, ya, sifatnya. Yang pertama adalah pengendalian preventif dan represif. Preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Jadi kalau mau naik motor, bawa helm, bawa surat-surat gitu kan. Nih, kalau represif adalah pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan keadaan atau namanya tindakan kuratif, ya, tindakan yang dipakai untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Nah, ini artinya pengendalian yang tadi terakhir kita sebut bareng-bareng adalah dilakukan setelah orang melakukan sebuah tindakan penyimpangan sosial, baru ada kegiatan atau tindakan untuk mengembalikan, ya, penyimpangan itu seperti sebelum keadaan dia menyimpang. Nah, ini, ya, kalau penyimpangan positif adalah penyimpangan yang disukai masyarakat, ya. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang disukai masyarakat karena memang masyarakat sangat menyukai itu karena bersifat kreatif, inovatif, dan memperkaya alternatif. Contohnya adalah terkait
terkait dengan bagaimana perempuan yang harus bekerja di luar rumah ya, karena memang keinginan dia atau ingin menambah penghasilan buat dirinya sendiri. Nah ini kalau penyimpangan yang berikutnya adalah penyimpangan negatif, adalah penyimpangan yang ditolak oleh masyarakat atau tidak disukai oleh masyarakat karena sifatnya membahayakan, negatif ya, dan merusak stabilitas masyarakat ya, seperti itu. Nah ini ya, lalu yang berikutnya cara pengendalian sosial bisa lewat lembaga, namanya melalui institusi. Kalau melalui non institusi berarti tidak melewati lembaga yang resmi ya. Nih jadi ada pengendalian lewat lembaga yang resmi atau tidak gitu ya. Nah cara pengendalian secara lisan, simbol, dan kekerasan, nah ini juga disebutnya cara persuasif ya. Kalau yang melalui lisan atau simbolik ya, kalau pakai cara paksaan namanya koersif. Nah kalau pengendalian sosial formal itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang resmi. Kalau informal itu pengendalian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kecil yang akrab, seperti pengendalian dari teman ke temannya kan gitu ya. Kalau melalui imbalan dan hukuman, reward and punishment, kalau reward berarti itu cenderung lebih preventif, kalau yang namanya pakai hukuman cenderung bersifat represif. Nah itu berikutnya pengendalian sosial lewat sosialisasi, berarti diajarin dulu ya sebelum dia nanti terjun ke masyarakat, berarti masuknya bisa adalah pengendalian preventif. Nah kalau pengendalian sosial melalui tekanan sosial itu tergantung situasi yang dilakukan atau situasi yang terjadi ya. Ada yang namanya pengendalian kompulsif, pengendalian yang dilakukan dengan mendesain sesuatu itu ya sesuai dengan tujuan pengendalian agar nanti masyarakatnya bisa dikendalikan atau bisa diatur. Nah seperti itu. Nah lembaga pengendali sosial di sini banyak ya. Polisi misalkan yang punya slogan mengayomi gitu kan ya, masyarakat ya, menjaga masyarakat. Lalu pengadilan di sini adalah tugasnya memberikan vonis terhadap satu kasus hukum tertentu. Adat dilakukan oleh ketua adat ya, atau masyarakat adat. Tokoh masyarakat pun juga ada di adat atau di perumahan atau di RT kita. Lalu media massa juga bisa sebagai masuk lembaga pengendalian sosial. Nah kira-kira itu untuk lembaga pengendalian sosial. Nah untuk itu ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Untuk sosiologi sudah diberikan sampai 4 kali pertemuan. Nanti dalam pertemuan-pertemuan yang lain kita bisa memantapkan materi ini lewat latihan soal dan tugas-tugas yang akan kita selesaikan secara bersama-sama. Ya, demikianlah itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sukses untuk kita semua.